Dapat dikatakan ini adalah seri Winning Eleven atau PES terakhir untuk konsol PS2. Iya, memang seri Winning Eleven atau PES di PS2 akan terus lanjut sampai seri 2014. Tapi setelah seri PS6 atau Winning Eleven 10 dapat dikatakan nggak ada tambahan fitur baru apapun pada PES versi PS2. Karena setelah itu Konami akan lebih fokus ke Winning Eleven atau PES untuk versi PS3 dan juga PC serta Xbox 360. Selamat datang di Gamer Paruh Waktu. Kita akan ngomongin game retro tiap akhir minggu. Ya, mari kita mulai ngomongin ulasan kilas balik game Winning Eleven 10. Game Winning Eleven 10 adalah judul untuk versi Jepangnya. Sedangkan untuk versi Eropa dikenal sebagai Pro Evolution Soccer 6 atau PES 6. Dan pada versi Amerika berjudul Winning Eleven Pro Evolution Soccer 2007. Nah, kamu nggak bingung kan? Gamenya sendiri dirilis pertama kali pada bulan April tahun 2006 untuk versi Winning Eleven 10, kemudian disusul versi lainnya beberapa bulan setelahnya. Untuk versi terbaiknya ada di versi Xbox 360. Hal ini karena pada versi Xbox 360, Konami sudah menggunakan game engine yang sudah diupdate dari game engine yang sebelumnya. Sedangkan pada versi PS2 dan PC masih menggunakan game engine yang lama. Sedangkan untuk versi PS3-nya nggak ada, karena PS3 konsolnya itu baru dirilis pada akhir tahun 2006, jadi sudah sangat telat untuk bikin Winning Eleven 10 versi PS3. Meski pada versi Xbox 360 memiliki kualitas grafis yang lebih baik, tapi juga memiliki kelemahan di mana berkurangnya beberapa fitur yang ada. Kemudian pada seri ini Konami mulai kehilangan lisensi tim-tim Bundesliga secara utuh, secara liganya itu. Di mana pada versi sebelumnya, semua tim Bundesliga itu hadir meskipun menggunakan nama plesetan, kecuali Bayern Munchen yang memiliki kerjasama khusus dengan Konami itu tampil berlisensi di sini. Kemudian seri ini juga menjadi seri terakhir yang menggunakan penomoran yang membingungkan dari Konami, di mana untuk Winning Eleven menggunakan seri Winning Eleven 10, sedangkan untuk PES menggunakan seri PES 6. Hal ini karena Winning Eleven melanjutkan penomoran dari seri-seri Winning Eleven sebelumnya yang sudah mencapai seri 4 di PS1. Sedangkan penggunaan nama PES baru dimulai pada angka 1 pada era PS2. Secara kebetulan pula, PES pertama kali dirilis pada tahun 2001, jadi dapat disebut sebagai PES 1, hingga PES 6 dirilis pada tahun 2006. Jadi penomoran di PES adalah angka tahun rilisnya, tahun rilis gamenya. Maka setelah itu mulai tahun 2007, semua seri Winning Eleven dan PES menggunakan penomoran yang sama, yaitu 4 angka tahun musim yang sedang berjalan. Mungkin ada pertanyaan, kenapa kok nggak dinamakan PES 2007, tapi kok langsung PES 2008? Alasannya karena Konami nggak ingin tampak ketinggalan tahun dari seri FIFA. Jadi mereka kemudian meniru langkah FIFA, di mana setiap seri terbaru dirilis menggunakan penomoran musim yang sedang berjalan, bukan penomoran berdasarkan tahun rilis gamenya. Sederhananya, FIFA 2008 adalah untuk musim 2007-2008 yang dirilis pada awal musim, yaitu tahun 2007. Secara gameplay nggak perlu saya jelaskan panjang kali lebar kali tinggi, karena kamu pasti sudah paham tentang mekanik dasar game PES klasik. Kalaupun ada yang berubah, gameplay pada PES 6 ini terasa lebih cepat dan lebih responsif daripada seri PES 5. Jujur saya sendiri kurang menyukai game speed pada Winning Eleven 10 atau PES 6 ini yang sayangnya nggak bisa diubah. Saya sendiri lebih menyukai ritme yang lebih lambat seperti pada Winning Eleven 5 ataupun Winning Eleven 7. Menariknya, pada Winning Eleven 10 ini sudah memiliki fitur umpan manual yang dilakukan menggunakan tombol analog kanan. Dengan menggunakan fitur ini, arah dan kekuatan umpan menjadi lebih bervariasi daripada umpan defaultnya. Meski untuk seri ini, kekuatan umpannya baru terbagi menjadi 3, yaitu lemah, sedang, dan kuat, dan belum sebervariasi seperti pada PES 2013. Sedangkan untuk kontennya, ada mode baru yang ditawarkan oleh Konami. Mode paling menonjol adalah mode Random Selection Match. Ini adalah sebuah game mode yang seru untuk dimainkan ketika kamu sudah bosan main dengan tim yang itu-itu saja. Pada mode ini kita bisa membangun sebuah tim secara acak dari klub, negara, regional, ataupun liga yang kita pilih. Di mana kita bisa memilih sumbernya dari maksimal 4, baik itu klub, negara, regional, ataupun liga. Dan nantinya game akan mengacak dan memilih 23 pemain yang bisa kita pakai. Sayangnya mode ini nggak tersedia pada versi Xbox 360-nya. Kemudian mode menarik kedua adalah International Challenge, di mana kita akan memilih salah satu negara yang tersedia untuk mengikuti ajang International Cup. International Cup ini adalah Piala Dunia versi Konami.
Perjalanan akan dimulai dari babak kualifikasi sampai babak finalnya, dan kita juga bisa mengganti komposisi pemain pada setiap jeda jadwal pertandingan. Memang fitur ini sudah ada pada beberapa seri game Winning Eleven sebelumnya, tapi pada seri sebelumnya, negara yang dipakai itu dibatasi, di mana kita hanya bisa memakai negara Jepang pada mode ini. Sementara di Winning Eleven 10, lebih banyak lagi negara yang bisa kita pakai. Tapi sayang beribu sayang, mode ini juga tidak tersedia pada versi Xbox 360-nya. Kemudian ada sedikit perbedaan antara konten pada Winning Eleven 10 dengan PS6 dan Winning Eleven Pro Evolution Soccer 2007. Perbedaan tersebut paling kentara adalah adanya bola semangka, daging, dan melon yang bisa dibeli pada WE Shop di game versi Winning Eleven 10. Ini mungkin hal yang nggak berguna bagi sebagian orang, tapi bagi saya pribadi, bola-bola absurd ini, termasuk kostum burung unta, raptor, dan penguin, bisa menjadi penyegar saat jenuh bermain secara serius. Pesan titipan sponsor, kalau kamu nyari gamepad yang hemat, praktis, bisa untuk PC, Android, dan juga PS4, bisa cek di deskripsi video. Saya pakai dari 2021, masih awet sampai sekarang. Secara grafis dan audio, nggak ada perubahan dari seri sebelumnya. Sebuah hal yang bisa dimaklumi karena memang secara teknis sudah mentok, baik secara game engine maupun hardware-nya. Soal game engine PES ini sebenarnya ada catatan yang cukup menarik, karena Konami dapat dikatakan sangat terlambat untuk mengupdate game engine mereka, setidaknya dibandingkan seri FIFA yang lebih rajin berganti ke engine baru yang secara teknis lebih baik. Bahkan game engine PES pada seri 2007 sampai 2013 untuk PS3, Xbox 360, dan PC pada masa itu adalah versi update dari game engine PES untuk konsol PS2. Baru kemudian pada seri 2014, Konami berganti ke engine baru yang lebih canggih, yaitu versi modifikasi dari Fox Engine. Dan nantinya akan berganti ke Unreal Engine 4 pada seri game eFootball. Pergantian game engine ini sangat penting karena bukan cuma berpengaruh ke faktor grafis dan audio, tapi juga faktor teknis seperti gameplaynya. Seri Winning Eleven 10 atau PS6 seperti menjadi puncak kejayaan dari seri PES, setidaknya pada aspek penjualan. Karena pada era PS2 ini, game PES bisa menempel ketat penjualan seri game FIFA yang kala itu belum melakukan perubahan gameplay. Setelahnya, penjualan seri PES cenderung stagnan, bahkan makin mengalami penurunan. Dan hal ini pula yang menjadi salah satu alasan kuat Konami untuk akhirnya memutuskan berganti ke engine yang lebih layak untuk konsol PS3 dan juga Xbox 360, meskipun dapat dikatakan sudah sangat terlambat. Ya, gimana nggak sangat terlambat? Karena saat Konami mulai menggunakan Fox Engine pada seri PES 2014, konsol PS3 sudah mendekati akhir masa jayanya, termasuk Xbox 360. Bagi para penggemar, PS6 dapat disebut sebagai salah satu seri yang paling banyak difavoritkan. Maka nggak heran game PS6 ini masih banyak yang memainkannya secara online, termasuk masih mendapatkan update baru tiap musim untuk versi PC-nya. Sedangkan untuk bermain PS6 secara online bisa dilakukan melalui PC atau PS2 dengan private server. So, apakah kamu masih tertarik main game PS6 online?